Sejahtera bagi kita semuanya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema The Man from the East, memimpin panen raya visible. Kegenapan kitab Wahyu. Ini bagian yang kedua. Panen raya visible adalah saat kitab Wahyu digenapi. Itu berarti yang pertama panen 7 perkara, yaitu kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan atau kesaktian, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Kemudian yang kedua panen jiwa. Yang ketiga panen masalah. Ya. Yang keempat panen bencana. Yang kelima suatu peralihan dari zaman gereja 2000 hasta ke zaman ruang mahasuci 1000 hasta. Panen ya, perubahan tirai daging yang nyata dan mutlak. Ya. Jadi panen raya visible itu bukan cuma panen berkat dan panen jiwa, tapi juga panen masalah. Masalah yang rumit. Ya. Kemudian panen bencana. Kemudian ya tentunya panen peperangan juga, dimulai dari perang sporadis ya sampai perang nuklir, diakhiri dengan perang Harmagedon. Itu adalah kegenapan kitab Wahyu. Dan kemudian panen perubahan tirai daging yang nyata dan mutlak. Ya. Kita akan membaca Yesaya pasal 41 ayat 1 sampai 4. Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya, dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Ia mengejar mereka dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan, aku, Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap Dia juga. Terima kasih. Ya, untuk ayat 1 ini saya akan bacakan di dalam Alkitab ILT ya. Jadilah tenang di hadapanku, hai orang-orang pesisir, dan biarlah bangsa-bangsa memperbaharui kekuatan mereka. Mereka datang mendekat, kemudian mereka berbicara. Biarlah kami mendekat bersama-sama untuk penghakiman. Ya, jadi datangnya The Man from the East itu adalah untuk penghakiman. Kalau dalam terjemahan lama, ya Alkitab yang barusan tadi dibaca, untuk berperkara. Itu artinya penyucian pendamaian 2 tahun itu. Jadi masa penyucian pendamaian itu seperti orang dihakimi. Ya saudara, saya tidak akan jelaskan panjang lebar, suatu saat mungkin suatu penghakiman itu, ya saudara bisa bayangkan suatu ruangan ya, di mana ada hakim ketua, hakim yang pembantu ke-1, ke-2, kemudian ada jaksa penuntut umum, ada panitera, ada orang yang dihakimi, kemudian ada keluarganya yang mendampingi, kemudian ada penonton, maksudnya ada orang lain yang melihat, kecuali sidang tertutup itu kalau di bumi ya. Kemudian untuk ayat 2 dan 3 saya akan bacakan juga di dalam terjemahan lama, kemudian di dalam bahasa Jawa, sehingga nanti saudara bisa mendapatkan satu pengertian yang lebih tepat ya.
Karena tiap-tiap terjemahan itu, bahasa itu kan ada yang sulit diterjemahkan, ya. Siapa sudah membangkitkan dia dari masyrik? Masyrik itu timur, ya, yang bertemu dengan kebenaran pada segala langkahnya. Siapa menyerahkan segala orang kafir di hadapan hadiratnya? Ya, jadi semua orang, semua bangsa-bangsa itu diserahkan kepada the man from the east. Diserahkan, ya, orang kafir di hadapan hadiratnya dan memberi kuasa kepadanya atas raja-raja dan menyerahkan mereka raja-raja itu diserahkan kepada pedangnya seperti duli dan kepada busurnya seperti jerami yang diterbangkan. Saudara cermati, saudara renungkan ayat 3, pada masa diusirnya mereka itu dengan selamat juga ia terus pada jalan yang belum dipijak oleh kakinya. Yang diusir ini siapa? Ya. Kemudian kalau dalam bahasa Jawa ayat 2 dan 3, sapa kang ngadekake wong saka ing wetan? Saka ing wetan iku kang ingiring ing kaunggulan sak paran-parane. Sapa kang ngulungake umat ana ing ngarepane? Yang memberikan umat itu di depannya, ya. Kongsi ngidak-idak marang para raja kang diremuk dening pedange digawe kaya bleduk, dening gendewane digawe kaya merambut maut. Ayat 3, padha diburu. Yang diburu itu, ya, para raja penghambat itu padha diburu, nuli itu kemudian nuli mbanjurake lakune kelawan rahayu metu ing dalan kang ora tau diambah ing telapakane. Ya, jadi ketika terjadi kegerakan besar dari timur yang dipimpin oleh the man from the east, itu penuh dengan hambatan, penuh dengan tantangan. Kalau bangsa-bangsa itu sama Tuhan diserahkan ke hadapan the man from the east untuk kemudian tentunya diajar, dididik, ya, ditempa, digembleng untuk mengisi ruang halaman, ya, mengisi ruang suci, kemungkinan juga ruang maha suci. Karena ada ayat mengatakan yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian yang paling buncit, yang paling belakang itu bisa maju ke depan menjadi terdahulu, ya. Jadi itu suatu jalur lomba. Nah, di sini banyak hambatan, banyak rintangan dari para raja, ya. Raja itu menunjuk raja-raja dalam semua ragam atau aspek kehidupan. Bukan cuma raja dari satu negara atau kerajaan, tapi ada banyak raja. Kalau kita mendengar ada raja minyak, ada raja bisnis, ada raja macam-macam lagi, ya. Bapak yang Bapak ngasih Tuhan, ada raja tega, lihatnya orang yang sangat tega sekali, yang menyebut dirinya raja, itu nanti akan sangat menghambat. Sebab itu dikatakan, ya, mereka itu nanti menjadi seperti debu oleh pedang dari the man from the east dan menjadi seperti jerami yang maut, yang mabur, ya. Nah, setelah terjadi mengatasi raja-raja yang menghambat, nuli itu kemudian dia berjalan meneruskan perjalanannya melewati tempat-tempat yang belum pernah diinjak oleh kakinya. Bapak kasih Tuhan. Jadi ini gambarannya seperti pada zaman dulu, ya. Kalau para tokoh-tokoh Israel itu mau masuk negeri Kanaan, terjadi perang Kanaan, maka para raja-raja di sekitarnya itu sangat menghambat, bahkan memerangi. Kemudian dihadapi oleh Yosua, dikejar sampai masuk gua. Kemudian Yosua dan rombongannya meneruskan perjalanannya. Kita akan membaca Yosua pasal yang ketiga, ayat 1 mulai. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu
yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Jadi ketika Tuhan itu mengatur ya pasukannya Yosua dan rakyat, dikatakan nanti kalau kamu itu melihat tabut, kamu mulai siap-siap, mulai berjalan. Namun ada jarak 2000 hasta, ya. Dua ribu hasta itu berarti kan ruang maha suci, itu zaman gereja. Bapak Ibu kasih Tuhan. Terus melihat kepada tabut itu, karena jadi dikatakan supaya kamu itu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Jadi orang Israel yang masuk negeri Kanaan itu ya memang, apalagi yang umurnya 20 tahun ke atas, ya selama 40 tahun itu mereka mati, sejumlah 600.000 para tentaranya. Ya berarti itu anak-anak yang baru yang dilahirkan di padang gurun, ya mereka belum pernah melewati jalan untuk masuk ke Kanaan. Nah, tetapi tabut itu tahu, ya, yang dipimpin oleh Yosua ini, sehingga dikatakan kamu harus terus melihat kepada tabut itu, karena itu nanti yang akan membuat kamu tahu jalan yang harus kamu lalui, sekalipun jalan itu belum pernah kamu lewati. Nah, itu juga berlaku bagi kegerakan akhir zaman yang dipimpin oleh the man from the east. Ya, jadi tabut itu menjadi penunjuk jalan yang membuat orang tidak tersesat untuk masuk Kanaan Samawi. Kemudian kita akan fokus kepada ayat 4 dulu. Ya, dari Yesaya pasal yang ke-41 tadi saya minta untuk dibacakan ulang. Yesaya pasal 41 ayat ke-4. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap Dia juga. Ya, siapa yang melakukan dan mengerjakan semua pekerjaan yang dilakukan the man from the east, yang melakukan penghakiman, ya penyucian 2 tahun itu, kemudian di mana Tuhan itu menyerahkan bangsa-bangsa ke hadapan the man from the east, kemudian dia itu ya menyelesaikan urusannya dengan raja-raja penghambat, dan kemudian melanjutkan perjalanannya melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Tetapi Tuhan membuat semuanya selamat, tidak ada masalah. Karena itu sesuai dengan aturan perjalanan pada zamannya Yosua. Nah, yang melakukan itu siapa? Yang melakukan itu Tuhan katakan, siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia. Ya, dia itu guru besar. Dia yang dari dahulu memanggil keturunan-keturunan, aku Tuhan. Jadi yang melakukan itu adalah Tuhan. Karena Tuhan itu ya berbicara di atas tutupan Gafirat, dan Tuhan itu menyertai perjalanannya Israel keluar dari Mesir sampai pun mereka ya masuk negeri Kanaan. Tuhan menyertai. Nah, demikian juga perjalanan the man from the east, Bapak Ibu kasih Tuhan, di mana mengiring tabut itu artinya ya melakukan penggenapan atas kitab Wahyu. Maka di dalam tabut perjanjian yang merupakan roh atau jiwa dari kitab Wahyu, kitab yang terakhir, kitab yang ke-66, itu adalah tabut perjanjian di atas tutupan Gafirat. Itu adalah tempatnya Tuhan berbicara kepada Musa,
kepada hambanya, kepada the man from the east. Melalui pewahyuan kitab Wahyu. Jadi kitab Wahyu itu harus diwahyukan, dibuka rahasianya dalam Dewan Musyawarah. Sehingga tahu apa itu artinya 7 meterai, apa itu maknanya 7 sangkakala, apa itu ya yang dimaksudkan dengan 7 bokor. Kemudian 7 guruh, 7 malaikat sidang itu apa? Kemudian malaikat sang surya, ya itu apa? Nah itu diungkap-bukakan di dalam Dewan Musyawarah Tuhan. Sejak 13 November tahun 1987. Nah, sekarang ini pewahyuan kitab Wahyu itu saatnya digenapi seiring dengan bangkitnya seorang pembebas, seiring dengan munculnya seorang pembebas. Karena di dalam Yesaya 41 tadi kan dikatakan Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Yang melakukan itu siapa? Itu adalah Tuhan. Kita akan baca Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Nah, jadi yang melakukan pekerjaan besar yang Tuhan percayakan kepada the man from the east itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang tetap sama baik pada zaman purbakala ya, hari ini dan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, siapapun yang berlawanan dengan kegerakan yang dari timur yang dipimpin oleh the man from the east, Bapak yang kasih Tuhan, itu nanti akan berhadapan dengan Tuhan yang mandegani kegerakan tersebut. Pada the man from the east diberikan suatu kesaktian ya untuk mengatasi semuanya. Kita akan membaca Yesaya 48 ayat 15 dan 16. Akulah yang mengatakannya dan yang memanggil dia juga. Akulah yang mendatangkan dia dan segala usahanya akan berhasil. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Ya, jadi semua yang mengerjakan ya yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya secara khusus Yesaya 41, 46, Yesaya 48 ini mengatakan bahwa Tuhan itu yang memanggil dia, Tuhan yang mendatangkan dia dan semua usahanya itu akan berhasil ya. Karena Tuhan itu tidak pernah berbicara dengan sembunyi-sembunyi. Ya, bahkan pada waktu hal itu terjadi, Tuhan itu ada di situ. Karena itu adalah kegerakan tabut perjanjian, kegerakan kegenapan kitab Wahyu. Jelas Tuhan itu ada di situ. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya. Kemudian kita akan membaca ya 1 Korintus pasal 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ya, karena yang dikerjakan oleh the man from the east sebagai kawan sekerja Tuhan, ya, itu adalah pembangunan tubuh Kristus. Kita pernah diajar bahwa pembangunan tubuh Kristus itu haruslah terdiri dari Israel dan kafir. Israel dan Goyim, Israel dan bangsa-bangsa. Dan kemudian pekerjaan untuk membangun tubuh Kristus menyatukan Israel dan kafir, Israel dan Goyim, itu adalah tugasnya Indonesia. Secara khusus the man from the east beserta tim yang ditugas untuk mentobatkan orang Israel itu adalah Indonesia.
Yesaya 46 ayat 1 sampai yang terakhir, ya, untuk menyelamatkan Israel sampai pada masa tuanya. Kita baca Yesaya 46. Kita baca mulai ayat yang ke 3. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Nah, jadi tugas Yesaya 46 ayat 3 sampai 4 itu ditanggungkan kepada malaikat Garuda, ya, malaikat Garuda, dan kepada bangsa Indonesia, tim dari timur yang dipimpin malaikat Garuda. Kalau dalam bahasa Inggrisnya the man from the east, kalau orang Jawa menyebut Satrio Piningit, ya, karena Tuhan memberikan petunjuk kepada orang Jawa, ya, maka Tuhan mengatakan sesuai dengan kebudayaannya orang Jawa, logatnya, bahasanya orang Jawa. Tuhan katakan yang nanti akan muncul dan menjadi pemimpin dunia, Bapak yang kasih Tuhan, yaitu adalah Satrio Piningit. Satrio itu seorang yang jago perang, ya, seorang yang jago perang, tetapi dipingit oleh Tuhan, ya, dipingit oleh Tuhan, disembunyikan oleh Tuhan, karena itu diterima oleh Raja Siliwangi, ya, Prabu Joyoboyo, dan orang-orang yang suka menyembah Tuhan, bermeditasi, sekalipun tentunya belum seperti Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24, tetapi Tuhan itu juga mendengarkan, ya, Tuhan itu mendengarkan Jitro, juga memberikan hikmat kepada Jitro, ya. Tuhan juga menaruh perkataannya kepada Bileam, sekalipun Bileam itu banyak salah, ya. Kemudian kita akan baca Yohanes pasal 4 ayat 38. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Ya, jadi nanti panen raya, panen jiwa-jiwa itu, ya, Tuhan itu mengutus tim dari timur untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Karena kan kita tidak pernah ke sana. Bahkan kita tidak pernah menginjak dengan telapak kaki daerah-daerah tersebut. Kita belum pernah menyebarkan traktatkah, atau kita belum pernah menyampaikan firman Tuhan. Mereka itu ditabur oleh orang lain, tetapi kamu datang memetik hasil usaha mereka. Ini panen raya. Kemudian 2 Timotius pasal 2 ayat 21. Timotius, 2 Timotius pasal 2 ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Terima kasih. Ya, jadi kalau the man from the east beserta tim itu dipakai sedemikian dahsyat, Bapak yang kasih Tuhan, itu bukan tanpa sebab, ya, karena mereka itu, tim tersebut, the man from the east itu disebut sebagai teman sekerja Tuhan, ya, teman sekerja Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan, dan Tuhan memberikan kuasa dan kesaktian, bahkan 7 perkara, Bapak yang kasih Tuhan. Nah, di dalam rumah yang besar itu ada banyak perabot, diklasifikasikan dalam 2 golongan, perabot untuk tujuan yang mulia
dan perabot untuk tujuan yang hina. Barang siapa mengalami penyucian, maka dia akan dipakai untuk pekerjaan yang mulia. Sebab itu tim dari timur itu sebelum melakukan pekerjaan yang mulia, yang penuh dengan kedahsyatan tersebut, harus mengalami penghakiman, harus mengalami penyucian 2 tahun sampai terwujud ya bagaikan bait Allah asal goyim. Itulah Wahyu pasal yang keempat. Maka tim dari timur itu akan dipakai untuk pekerjaan yang mulia. Tadi kita baca di dalam Yesaya 41 bahwa Tuhan itu membangkitkan the man from the east. Dia adalah seorang pembebas. Dibebaskan, umat itu dibebaskan dari kuasa setan, dari kuasa dunia, dari kuasa dosa. Kalau zaman dulu gitu dibebaskan dari cengkeraman Fir'aun dan perbudakan Mesir, di mana hari-harinya itu cuma disuruh bikin batu bata untuk membangun kota berbekalan Pitom dan Ramses. Jadi kerja terus, tidak ada waktu untuk ibadah. Sampai Musa diutus untuk meminta izin orang Israel akan beribadah dengan perjalanan 3 hari. Ya, tapi Fir'aun tidak mau melepaskan mereka itu dari cengkeraman kekuasaannya, tetap pengen dijadikannya budak. Maka Tuhan menurunkan 10 tulah. Terima kasih Tuhan. Demikian juga manusia akhir zaman itu dicengkeram oleh setan, oleh dosa, dan oleh dunia. Maka untuk melepaskan, untuk membebaskan, Tuhan membangkitkan the man from the east. Manusia-manusia yang dicengkeram oleh setan, dicengkeram oleh dosa, dicengkeram oleh dunia tadi, disucikan melalui pelayanan penghakiman, pelayanan penyucian pendamaian 2 tahun atas Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, ya Philadelphia dan Laodikia. Kalau mereka itu tidak mau bertobat, Bapak yang kasih Tuhan, maka ada yang namanya dihapuskan dari kitab hayat. Ada yang masuk masa antikris, ada yang mengalami mati yang kedua, dan lain-lain. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi caranya membebaskan sedemikian, yaitu melalui kegenapan kitab Wahyu. Kalau Israel dibebaskan, ya melalui 10 tulah yang menimpa orang Mesir, maka manusia pada akhir zaman dibebaskan dari setan, dosa, dan dunia. Itu dunia, setan, ya, dan dosa tersebut dihukum dengan 21 hukuman murka Tuhan, 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor. Sehingga umat Tuhan itu bisa dibawa keluar dari dunia, masuk ke dalam ya, ruang maha suci, ruang yang ukurannya 1000 hasta. Jadi memasuki kegenapan kitab Wahyu itu suatu masa yang berat. Tadi saya sudah sampaikan, terima kasih Tuhan. Sebab itu kita ini perlu dipersiapkan, perlu menyiapkan diri dengan banyak ibadah, dengan banyak berdoa, dengan banyak bergumul, dengan banyak menyembah Tuhan, dengan banyak meditasi. Ya, ditingkatkan dari setengah jam, nanti 1 jam, dari 1 jam 2 jam. Bapak yang kasih Tuhan, dan menaikkan syafaat. Itu persiapan kita untuk mengalami perbaikan tirai daging. Ya, wisma dupa, kemudian perbaikan tirai daging, kemudian ruang maha suci. Kita tuh hidup pada zaman yang seperti itu. Jadi the man from the east itu seorang pembebas yang dibangkitkan, dimunculkan, yang dikirim Tuhan dari surga. Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11, Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 7. Tidak usah dibaca ya, kita sudah sering membaca. Kemudian apa yang dilakukan oleh the man from the east? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, wujudnya itu apa? Kalau dia itu sebagai pembebas yang dikirim dari surga, wujudnya itu seperti apa? Ya, kita kembali kepada Yesaya 41.
Dibaca ayat yang pertama lagi Pak Guntur. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau, hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Terima kasih. Ya. Nanti bangsa-bangsa itu akan mendapatkan kekuatan baru. Ya, kekuatan baru. Kuat badannya, kuat jiwanya, kuat rohaninya. Seperti yang ditulis dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Tuhan itu menghendaki badan jiwa roh kita itu disempurnakan. Jadi hendaknya bangsa-bangsa itu mendapatkan kekuatan baru. Ya, kuat badannya, kuat jiwanya, kuat rohaninya. Kalau sekarang banyak orang itu yang kuat badannya, tetapi jiwanya tidak kuat sehingga sakit jiwa. Rohaninya tidak kuat sehingga tidak rohani, bersifat duniawi. Ada juga yang badannya tidak kuat, jiwanya tidak kuat, rohnya tidak kuat. Terima kasih Tuhan. Tapi nanti seorang pembebas yang dibangkitkan oleh Tuhan, dimunculkan oleh Tuhan, dikirim dari surga itu akan memberikan kekuatan baru atas badan, jiwa, roh manusia. Ya, itulah wujudnya. Itu karena ya manusia itu badannya kuat, jiwanya kuat, rohnya, karena Tuhan mencurahkan berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani. Kan cuma berkat-berkat rohani saja. Kalau kuat badannya itu perlu berkat jasmani, ya. Efesus pasal 1 ayat 3 dan 4. Mari dibaca. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Ya, jadi kehendak Tuhan itu kita itu kudus, tak bercacat celah, sempurna. Itu tentu tujuan untuk mempelai ya. Kemudian ya Tuhan itu mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Berkat rohani dalam surga itu spiritual blessing. Bahasa Yunaninya atau bahasa Grekanya pneumatikos. Pneumatikos itu punya dua arti ya. Yang pertama spiritual blessing atau berkat-berkat rohani itu nomor 1 itu pengampunan atas segala dosa-dosa dan kejahatan kita. Dibasuh oleh cucuran darah Tuhan Yesus Kristus yang dulu pernah tercurah habis di Bukit Kalvari atau di Bukit Golgota. Itu berkuasa menyucikan kita dan berlaku selama-lamanya darah itu. Bapak yang kasih Tuhan, itulah lewat penyucian dan pendamaian itu berkat rohani. Kemudian berkat rohani yang selanjutnya itu adalah urapan Roh Kudus. Nanti pada saat kitab Wahyu itu digenapi ya, terjadi pengurapan, pencurahan Roh Kudus double porsi sehingga lebih dahsyat dari Kisah Para Rasul pasal 2, dan suasana itu sangat dahsyat, dikatakan ras ya. Suatu yang hiruk pikuk, yang sibuk, yang simpang siur, yang suaranya sangat nyaring, dahsyat, Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian berkat rohani yang selanjutnya itu adalah hikmat dan makrifat. Nanti di dalam zaman kegerakan kitab Wahyu, ya panen raya visible yang dipimpin The Man from the East, hikmat makrifat yang kita miliki ini akan menjadi efektif. Karena pada saat itu selubung yang menyelubungi kita, yang menjadikan kita ini tumpul, itu dibuka. Ya, dibuka. Kita ditumpang tangan oleh sidang Dewan Penatua, katanya suratan Timotius demikian. Sehingga kita menghafalkan kembali kunci-kunci makrifat itu menjadi sangat mudah. Karena kita tidak lagi tumpul. Ya, sehingga hikmat makrifat kita efektif. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian yang keempat, berkat rohani itu adalah 9 jabatan, 9 karya Roh Kudus, 9 pekerjaan kasih, 9 buah-buah roh, ya 9 buah-buah Roh Kudus yang tadi dinyanyikan anak kecil tadi. Kemudian 9 sengsara salib sebagai bukti kasih kita kepada Kristus. Itu berkat-berkat rohani yang dicurahkan, pneumatikos. Nah, sedangkan
berkat-berkat jasmaninya itu dalam bahasa Inggrisnya things, ya, things itu segala sesuatu. Dalam bahasa Gerikanya pas, yang artinya all. All itu artinya segalanya, semuanya, ya, segala sesuatu. All. Kemudian whatsoever, itu artinya apapun yang dibutuhkan nanti akan ada di dalam kegenapan kitab Wahyu, panen raya visible. Kemudian whosoever artinya siapapun, itu menunjuk kepada orang, apapun itu hanya benda, materi, ya, sarana, prasarana. Kemudian orang yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut nanti semuanya akan disiapkan oleh Tuhan. Every, ya, itu artinya tiap-tiap. Ya, setiap item itu ada. Kemudian always, itu selalu, ya, berkelanjutan, tidak macet. Oh, ini dibutuhkan ada tahu, sehingga tidak always macet, tidak, tetapi semuanya itu selalu ada. Kemudian whole, BHOLE, itu hanya dalam jumlah yang sangat besar, berlimpah-limpah. Itu berkat yang disiapkan, yang ditaruh di surga, tetapi seiring dengan the man from the east, itu akan dicurahkan sehingga bangsa-bangsa itu mendapatkan kekuatan baru. Terima kasih Tuhan. Kita kemudian akan baca ayat yang ke-22 dari Efesus pasal 1. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Terima kasih. Tadi dalam ayat 3 dikatakan semua berkat itu tersimpan di surga. Kalau kita membaca, ya, ayat yang ke-10 saya bacakan, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Jadi ada waktu persiapan untuk pernikahan anak domba. Lah, Bapak yang kasih Tuhan, yang di bumi itu dipersiapkan. Maka ketika di bumi itu dipersiapkan, berkat itu jatuhnya di mana? Jatuhnya pada ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkan. Ya, segala sesuatu diletakkan, ditaruh. Yang dari surga itu dibawa, kemudian diletakkan, ditaruh di bawah kaki Kristus. Ya, kaki Kristus itu menunjuk kepada tubuhnya. Kristus itu kepala, tubuhnya itu adalah pengantin perempuan mempelai anak domba di bawah kaki, ya, di bawah kaki Kristus, di bawah kaki. Yaitu tubuh Kristus yang ada di bumi itu punya kaki. Kaki itu gunanya untuk berdiri, untuk berjalan, untuk bergerak, untuk lari. Ya, jadi kepada kegerakan pembangunan tubuh Kristus itu diletakkan semua berkat yang tadi sudah saya katakan tadi, ya. Jadi ini sama dengan Efesus pasal 1 ayat 3. Kalau di pasal 3 masih di surga, kemudian pasal 10 ayat 3 masih di surga, ayat 10 sebagai persiapan. Ada satu persiapan. Persiapannya di bumi, ya. Nah, kemudian berkat itu turun, diletakkan di bawah kaki Kristus, di bawah, ya, tem kegerakan. Kaki itu, Bapak kasih Tuhan, orang kurang memperhatikan keindahannya, ya. Nah, aduh, saya kadang ora digerujuki, ora disabun, sehingga, ya, itu kalau masih anak-anak kecil yang sedang bertumbuh itu atus bulu, sikile seitang guweng, ya. Nah, kalau sudah dewasa mau jadi manten, ya ada mendikur, pedikur, ya. Nah, tapi kan itu tidak tiap hari. Itulah sebabnya Tuhan Yesus itu yang dibasuh itu kakinya. Karena 12 rasul itu nanti akan melaksanakan kegerakan. Wujudnya memasuki kisah para rasul sampai kitab Wahyu. Dibasuh, dibersihkan. Apa yang kasih Tuhan. Nah, itu menunjuk kepada tem kegerakan berita kitab Wahyu, kegenapan kitab Wahyu yang dipimpin oleh the man from the east tadi, Bapak yang kasih Tuhan. Sampai 2 bahkan 3 kali kalau kita membaca 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4, Rasul Petrus itu juga mengatakan berkat seperti yang diucapkan oleh
Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 1 ayat 3 dan ayat 22. 2-3 kali diucapkan. Kasih Tuhan. Yusuf itu berkata kepada Fir'aun, ya. Kalau hal tersebut, mimpi tersebut, ya, sampai terjadi 2 kali, Bapak kasih Tuhan, berarti hal itu telah ditetapkan Tuhan dan akan segera diwujudkan. Tuhan memberikan mimpi kepada Yusuf 2 kali dan memberikan mimpi kepada Fir'aun 2 kali. Kemudian Yusuf berkata, kalau Tuhan tuh ya memberikan mimpi petunjuk sampai 2 kali, berarti itu ketetapan Tuhan yang akan segera dilaksanakan. Nah demikian juga Efesus pasal 1 ayat 3, kemudian ayat 10, yaitu turun ke bumi sebagai persiapan. Ayat 22, turun ke bumi diletakkan di mana? Ya diletakkan di kaki Kristus, ya. Jadi bangsa-bangsa mendapatkan kekuatan baru melalui berkat-berkat yang dicurahkan, 7 perkara yang sudah saya sebutkan tadi, ya. Kemudian yang selanjutnya datangnya the man from the east tadi akan ya memulai penghakiman. Begitu dia datang, mungkin ya tentu ada jarak waktu, dimulailah penghakiman, ya. The man from the east ini memimpin pelayanan penyucian pendamaian 2 tahun. Dia memimpin di bumi, ya, memimpin pelayanan penyucian pendamaian 2 tahun, ya. Sedangkan Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Melkisedek yang duduk di sebelah kanan Bapa, dialah pemimpin besar yang mendegani dan mengendalikan ya pelayanan penyucian pendamaian yang terjadi di bumi tadi. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi tidak Tuhan Yesus turun kemudian seperti gambaran Wahyu pasal 1, 2, 3, tidak. Tuhan Yesus itu sebagai Imam Besar Melkisedek nanti akan datang dalam wujud yang bisa dilihat itu pada kedatangannya yang kedua. Ya, tetapi sebelumnya dia itu mendelegasikan tugasnya kepada malaikat Garuda atau Satrio Piningit atau the man from the east. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi the man from the east ini memimpin pelayanan penyucian pendamaian 2 tahun dia di bumi. Sedangkan Tuhan Yesus Kristus Imam Besar Melkisedek yang duduk di sebelah kanan Bapa di surga, dialah pemimpin besar yang mandegani dan mengendalikan hal tersebut. Kemudian 7 guruh itu melayani penyucian pendamaian untuk jemaatnya. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kita akan baca 1 Petrus pasal 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Terima kasih. Jadi penghakiman itu pertama-tama dimulai pada rumah Allah. Seperti Yesaya 41 ayat 1. Ya, setelah datang bersama-sama kemudian kita berperkara. Ya. Melakukan pelayanan penyucian pendamaian 2 tahun. Itu dimulai dari rumah Allah. Nah nanti ada penghakiman untuk dunia. Bapak kasih Tuhan. Kalau kita tidak mengalami penyucian pendamaian atau penghakiman yang diadakan terlebih dahulu ini, kita tentunya masuk penghakiman yang belakangan. Ya, kita masuk penghakiman yang belakangan. Nah, di dalam masa penghakiman 2 tahun, penyucian pendamaian 2 tahun, itu yang terpenting telinga kita itu mendengarkan suara Roh Kudus, kemudian bertobat. Ya, kemudian bertobat. Kita akan kembali kepada Yesaya 41. Ayat 2. Ya, A, ya, cuma sampai menaklukkan bangsa-bangsa ini. Mari. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur, menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya?
Terima kasih. Ya, jadi the man from the east itu akan bergerak, atau kegerakan yang dari timur itu akan mendapatkan kemenangan di setiap langkahnya. Kegerakan ini akan menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya, nya huruf kecil. Ya, nya huruf kecil. Ya, menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya, nya huruf kecil. Itu artinya the man from the east ini diberikan kuasa untuk melakukan panen raya. Kepadanya itu dipercayakan, diserahkan bangsa-bangsa. Tadi sudah saya katakan tentunya untuk dididik, diajar, ditempa, digembleng, ya, untuk percaya, kemudian untuk bertobat, kemudian untuk lahir baru, penuhkan Roh Kudus kalau menjadi orang-orang halaman. Kalau mungkin Bapak kasih Tuhan, ya, ada yang rohaninya sangat cepat sekali untuk maju, ya, seperti layaknya Cornelius sebelum dibaptis sudah penuh Roh Kudus, maka dia akan langsung kepada meja roti, petak emas, kemudian dididik untuk menyembah. Kalau orang itu lebih maju lagi, ya, pertumbuhan rohaninya sangat cepat, yang terbelakang tetapi menjadi terkemudian, hari-harinya dipakai untuk merobek tirai, menyembah, bermeditasi, bersafaat. Dia menempatkan dirinya di Misbah Dupa, ya tentunya dia merobek tirai, kemudian juga menjadi jajaran mempelai. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Jadi masa penyucian 2 tahun itu, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Masa penyucian 2 tahun tersebut suatu masa perlombaan, ya, suatu masa perlombaan. Nanti saya akan jelaskan, ya. Panen raya itu merupakan jalur lomba yang sangat ketat dan sangat berat. Kalau orang tidak mampu mengalami penyucian pendamaian karena berhala perasaannya, ya dia mungkin kaki dianya betul-betul diambil seperti Efesus. Tapi kalau dia sudah merobek tirai, sudah semuanya mati, Bapak yang kasih Tuhan, maka dia akan kembali kepada kasih mula-mula. Kalau orang itu tidak mau ditegur, tidak mau disucikan, Bapak yang kasih Tuhan, masa penyucian 2 tahun itu belum pernah terjadi di bumi ini. Selama ini penyucian pendamaian saudara diberikan kebebasan. Mau ngaku dosa, terserah, tidak mau mengaku dosa, tanggung sendiri. Tetapi nanti itu merupakan masa 7 percikan darah. Darah Kristus itu dipercikkan secara sempurna. Barang siapa tidak mengalami penyucian, berarti dia itu menginjak-injak darah Kristus. Mengabaikan, menginjak-injak, tidak menghargai darah Kristus. Ngeri benar. Kalau orang itu sampai masuk ke dalam kondisi menginjak-injak darah Kristus, tidak mau mengalami penyucian pendamaian. Sehingga seperti Smyrna ini, ya, akan menderita kematian yang kedua. Kecuali Smyrna bertobat. Ya, seperti Pergamus kalau tidak mau bertobat diperangi oleh Tuhan sendiri. Kalau Tiatira ini, ya, kalau tidak mau bertobat dilemparkan ke dalam kesusahan besar. Artinya masuk masa antikris, masuk Great Tribulation. Ya, kalau Sardis, ya, itu kalau tidak bertobat dia tertinggal saat Tuhan datang. Ya, saat Tuhan datang itu dia tertinggal. Jadi ketika malaikat itu mengambil orang pilihan dari keempat penjuru bumi dari langit sampai ke langit, dia mungkin sudah ngangkat-ngangkat tangannya, tetapi tidak diambil, tertinggal. Ya, saat Tuhan datang. Nah, kalau Philadelphia itu dinasihatkan supaya tekun sampai akhir, kemudian tabah dan teguh. Bapak yang kasih Tuhan, kemarin saya mendapatkan satu pelajaran dari Tuhan. Tuhan mengatakan mencari orang cantik itu gampang. Mencari orang cantik itu sangat gampang sekali. Mencari orang ganteng itu sangat gampang sekali. Tetapi mencari orang setia itu sangat sukar. Kalau kamu membawa sebutir gula pasir, terus kamu taruh di pantai pinggir laut itu kan pasir.
pasir yang sangat banyak dan sangat luas dari atas sampai permukaan bawah. Kemudian di situ kamu taruh sebutir gula pasir. Ya. Kemudian kamu mencarinya nanti, orang mencari gula pasir di tengah pasir di pantai itu tidak gampang. Orang tidak akan mendapatkan. Berarti mendapatkan orang yang setia sampai akhir itu tidak gampang. Orang yang setia sampai akhir itu berarti itu mempelai. Karena dia menanggung 9 penderitaan salib. Dianiaya, mengalami kesesakan, mengalami aniaya, ya, penindasan. Kemudian setiap saat sepertinya dipermalukan, ditelanjangi. Kemudian ada ancaman bahaya, ada ancaman pedang. Setiap hari hidupnya itu seperti terancam maut. Wis apa wis ora eneng, ya terancam maut. Kemudian sudah seperti itu menjadi domba sembelihan, masih disuruh korban setiap hari, setiap saat. Namun begitu dia tidak menjadi murtad, tetapi semakin mencintai Tuhan, itulah mempelai. Itulah mempelai. Ya, hambanya itu sangat marah terhadap orang-orang yang ketika dia pergi, kemudian meninggalkan tempat ini. Kemarin dikatakan demikian, karena waktunya sudah dekat, ya saya sampaikan saja. Pada orang-orang yang meninggalkan tempat ini, ya, mereka itu sudah dididik sejak tahun 87. Kalau LPBKWI ya tentunya sejak tahun 92, 93, 94 dan seterusnya. Kalau STT, kalau jemaat, ada jemaat sulung, apa yang kasih Tuhan. Mereka itu bukan orang yang tidak tahu. Orang yang sudah banyak ngerti segala sesuatunya, diperlengkapi segala macam. Tetapi karena ya satu dan lain hal, pertama tentunya kembali matanya itu dibutakan oleh ilah zaman, sehingga tidak bisa melihat kemuliaan dan kuasa Kristus yang sangat dahsyat. Apa yang kasih Tuhan. Jadi kalau saudara masih tekun setia sampai sekarang ini, saudara itu pilihan di atas pilihan, itu karena saudara itu dikuasai Roh Kudus sehingga saudara berbuah. Saudara berbuah, ya. Buah roh itu salah satunya adalah setia. Tidak bisa orang itu setia kalau tidak ada Roh Kudus. Ada 9 buah Roh Kudus. Kita akan membaca 1 Korintus pasal yang ke-9. Ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya, ini jalur lomba. Puji Tuhan. Nanti saat kitab Wahyu digenapi, seiring dengan bangkitnya, munculnya, turunnya Tumen Prom Diis, jalur lomba itu semakin ketat dan semakin berat. Betul-betul jalur lomba. Ya. Dan pemenangnya itu hanya satu. Siapa pemenangnya? Ya tubuh Kristus. Tubuh Kristus kan cuma satu. Lainnya mungkin runner up 1, runner up 2. Runner up 1 kemungkinan itu orang-orang uang 2.000. Runner up 3 itu kemungkinan orang-orang halaman. Bapak yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu, karena kita akan masuk dalam jalur lomba, kita itu harus menguasai diri. Melatih tubuh. Melatih tubuh bukan berarti kemudian saudara masuk sanggar ya untuk berlatih pencak silat, wushu dan sebagainya, bukan. Tapi tubuh ini dilatih, terutama lidah ini dilatih, mata ini dilatih, panca indera itu dilatih, tangan ini dilatih, tangan ini dikuasai. Kalau zaman dulu
ludahmu itu harimaumu. Ya, sekarang ini cakarmu, tanganmu itu cakar harimau. Artinya apa? Dengan bermain HP dengan segala aplikasinya, saudara bisa melakukan apapun. Saudara bisa melakukan kebaikan, bisa melakukan kejahatan, bisa menyatukan tubuh Kristus, bisa ngorak-arik tubuh Kristus. Saudara bisa menghargai Tuhan, tapi saudara juga bisa menjadi orang yang mendukakan Roh Kudus. Dengan ditulis saja sudah, apa yang kasih Tuhan. Nah, itu dikuasai, ya. Jangan sampai setelah kita memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, sendirinya kita ini ditolak. Seperti Matius pasal 7 ayat 22 dan selanjutnya. Aku sudah memberitakan Injil, bukan cuma Injil, bernubuat, menyembuhkan orang, ya, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan katakan, aku tidak mengenal kamu. Seperti 5 darah yang bodoh itu. Tuhan katakan tidak kenal. Seperti suratan Timotius, ya, kepada bejana di atas tulisan tentang bejana itu, bahwa Tuhan itu, ya, punya meterai, dan Tuhan itu mengenal siapa yang menjadi miliknya, dan orang yang menjadi miliknya itu dimeterai. Dia itu meninggalkan kejahatannya. Artinya dia itu menjadi orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu membenci kejahatan dengan segala macam kesombongan, kecongkaan, dan segala macam hal-hal yang jahat. Dan orang yang dimeterai Tuhan itu dimeterai oleh Roh Kudus. Efesus pasal 1 ayat 14. Orang yang dimeterai Roh Kudus itu tentu, ya, dia ada takut akan Tuhan. Takut kepada Bapa, takut kepada Roh Kudus, menghargai jabatan, menghargai karunia Roh Kudus, menghargai pekerjaan kasih. Kasih Tuhan. Kemudian kita akan membaca lagi bagian yang selanjutnya. Yesaya 42 ayat 2, bagian yang terakhir. Yang belum dibaca tadi maksudnya. Dan Yesaya 41 maksudnya ayat 2. Dan menurunkan raja-raja, pedangnya membuat mereka seperti debu, dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Terima kasih. Kalau bangsa-bangsa dibawa ke depannya, ya, untuk dijaring, ya, penjala manusia dimenangkan bagi Tuhan. Tapi di sini raja-raja, ya, itu diturunkan. Kalau raja-raja itu seperti Fir'aun, ya, kalau raja-raja itu seperti Herodes, kalau raja-raja itu seperti Belsajar, anaknya Nebukadnezar. Bahkan Nebukadnezar pun diturunkan dari tahtanya ketika terlalu berani kepada Tuhan. Diturunkan untuk jangka waktu 7 tahun. Ya, seperti orang yang lupa ingatan begitu, sehingga dia pergi ke padang rumput, makannya, ya, rumput punya menjadi seperti kuku Raja Wali karena tidak pernah diketoki selama 7 tahun. Ya. Tidak pernah dipotong maksudnya, ya, selama 7 tahun itu. Jangankan Nebukadnezar, Raja Salomo saja, kasih Tuhan, pada saat Tuhan mendidik, karena dia terseret arus istri-istrinya yang menyembah berhala, dididik oleh Tuhan selama 7 tahun, mengembara dan menyamar, ya, sehingga pada akhirnya dia menulis surat Al-Katib itu, bahwa segala sesuatunya itu sia-sia di atas kesia-siaan. Terima kasih Tuhan, raja-raja yang melawan diturunkan, tapi, ya, ada raja-raja yang mau bertobat seperti raja dari Nineve itu, ya, seperti Peres, Darius, Ahasveros. Terima kasih Tuhan. Nah, di sini dikatakan dengan Prom Diis itu dengan kuasa kesaktian yang dahsyat,
dia tuh menurunkan raja-raja yang menghambat kegerakan. Yang menghambat kegerakan. Tadi sudah saya katakan, ya, raja dalam segala aspek kehidupan. Karena orang yang disebut raja tuh banyak, ya. Saudara cari sendiri di kamus atau di di HP. Ada raja apa, ada raja apa, ada raja apa, ada raja apa, ya. Nah, semua yang menghambat itu diturunkan, dilengserkan. Ya tentunya tidak terima jadi peperangan. Ya, tapi dengan Prom Diis dan tim itu menang. Ya, raja-raja itu dikejar. Ya, setelah itu kemudian dia mulih kembali ke jalannya. Sekalipun jalan itu belum pernah diinjak kakinya, dia akan tetap menang. Jadi jangan dikira gerakan panen raya itu gampang, sulit Bapak Ibu kasih Tuhan. Sebab itu kalau saudara itu tidak sakti, ya, kalau saudara itu tidak diurapi Roh Kudus betul-betul, kalau saudara itu tidak suci, ya, tidak memanfaatkan pelayanan penyucian dan pendamaian, saudara tidak kuat. Saudara nanti akan menjadi seperti 600.000 tentara, ya, yang takut, yang bersungut-sungut, sehingga akhirnya mati di dalam sepanjang padang gurun, mayatnya berkelimpangan, ya, mayatnya berkelimpangan di padang gurun. Bapak Ibu kasih Tuhan, raja-raja dari segala ragam aspek kehidupan, raja-raja yang seperti Fir'aun, raja dari mahkamah agama, ya, itu sama dengan raja dari mahkamah agama. Itu artinya imam besar dari mahkamah agama yang zaman itu selalu menyoal Tuhan Yesus Kristus. Bahkan raja dari kerajaan setan, pemerintah, penguasa, penghulu roh-roh jahat di udara, ya, Efesus pasal 6 ayat 12, ya, mengatakan demikian. Mari dibaca. Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, sekarang kita akan baca Mazmur pasal 2. Mazmur pasal 2 ayat 1 sampai 12. Raja yang diurapi Tuhan, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah sampai ayat 5 dulu, ya. Terima kasih. Ya, ayat 1 sampai 5 ini kelompok bangsa-bangsa dan raja-raja yang menolak untuk ditegur, menolak untuk bertobat. Bahkan mereka itu menimbulkan kerusuhan, ya, di mana-mana terhadap tim dari timur yang dipimpin The Man From Diis. Sini katakan, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Apa yang kasih Tuhan? Jadi pada saat 3,5 tahun praaniaya, namanya saja sudah praaniaya. Itu adalah saat panen raya visible. Itu sudah bukan masa yang ringan, sudah bukan masa yang aman, bukan masa yang kita bisa enak-enak, bukan. Tapi saatnya bangsa-bangsa itu menimbulkan kerusuhan. Pada saatnya raja-raja dunia itu bersiap-siap, pembesar-pembesar dunia itu bermufakat bersama-sama untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya.
Tetapi dia yang bersemayam di surga, Tuhan itu tertawa sambil mengolok-olok, manusia, seberapa kekuatanmu melawan aku? Ya, maka mereka nanti akan dikejutkan melalui bencana-bencana dan murka Tuhan yang dahsyat. Jadi kita memasuki kegenapan kitab Wahyu dan kita berada dalam gerakan panen raya visible. Itu saatnya bangsa-bangsa itu sudah mulai bermufakat untuk melawan Tuhan. Melawan Tuhan itu tentu juga akhirnya melawan umatnya, melawan hambanya. Seperti yang terjadi pada zaman kisah para rasul, Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi ini bukan masa yang ringan. Betul-betul bukan masa yang ringan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita harus betul-betul mengalami perubahan tirai daging yang tanpa batas dan mutlak. Tetapi kita akan tetap menjadi pemenang yang merebut kemenangan kalau saudara sanggup menanggung 9 penderitaan salib. Dan terus dikuasai Roh Kudus, saudara, kemanapun saudara itu ditandai Roh Kudus, maka saudara akan selamat. Mungkin saudara melewati jalan-jalan, ya, karena dikejar, saudara melewati jalan-jalan yang belum pernah diinjak kakinya, tapi tetap selamat. Karena mempelai itu harus selamat. Dan para malaikat itu diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Ibrani pasal 1 ayat 7 dan 14 demikian. Itu malaikat itu nanti pada saat kegerakan kitab Wahyu itu mereka itu sangat sibuk sekali. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Jadi bangsa-bangsa itu menimbulkan kerusuhan. Bahkan mereka itu bermufakat untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Yang diurapi itu siapa? Ya tentunya the man from the east. Dan tentunya juga para utusan. Kalau zaman dulu yang diurapi itu 12 rasul. Diurapi Roh Kudus. Nah, akhir zaman ya tentunya the man from the east dan tim dari timur. Itu orang yang diurapi Roh Kudus. Mereka tuh sama-sama bermufakat melawan Tuhan dan melawan tim dari timur yang diurapi Roh Kudus. Bapak yang kasih Tuhan, kita akan baca ayat 6 sampai 12. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kupernakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia, beribadahlah pada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Semua orang yang berlindung kepadanya dalam masa yang sangat sukar sekalipun dia akan berbahagia. Nah, setelah dikatakan bagaimana bangsa-bangsa dan raja-raja itu menimbulkan kerusuhan dan bermufakat untuk melakukan perlawanan pada Tuhan dan yang diurapinya, yang diurapi Tuhan, Bapak kasih Tuhan, ya. Kemudian Tuhan menceritakan bahwa Tuhan itu yang melantik raja di Sion dan dia itu adalah keturunan Daud yang pada zaman dahulu dibenci oleh orang Israel, orang Yahudi, terutama penghuni mahkamah agama yang sampai sekarang pun dibenci oleh umat manusia. Tetapi Tuhan katakan dia nanti akan dilantik menjadi raja di Gunung Sion, ya. Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5. Kemudian Tuhan menceritakan bahwa Tuhan itu mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Tuhan itu punya ketetapan, punya hukum yang tetap, yang tidak bisa diubah-ubah. Dia berkata, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Ya, itu tentang Tuhan Yesus Kristus. Kemudian mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung-ujung bumi pun menjadi kepunyaanmu.
Ini nanti wujudnya Yesaya pasal 41 ayat 2 bagian A tadi, ya. Bangsa-bangsa itu diberikan ke depannya, terjadi panen raya. Kemudian engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Ini untuk yang tidak nurut, itu nanti akan masuk penghakiman besar. Wahyu pasal 19. Tuhan. Tetapi mempelai Tuhan akan mengalami penghakiman pada Wahyu pasal 2 dan 3. Ya, selanjutnya, oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Lah mereka yang ada yang menerima, ada yang menolak. Tadi sudah saya katakan yang menerima, ya, seperti Darius, Kores, Ahasveros, apa yang kasih Tuhan, dan yang lain-lainnya, ya mereka diselamatkan, ya. Hakim-hakim dunia demikian juga. Kemudian beribadah kepada Tuhan dengan takut. Jadi kalau kita beribadah kepada Tuhan tuh bukan dengan celelean, bukan dengan seenaknya sendiri. Kita beribadah kepada Tuhan dengan suka-sukaku. Kita beribadah kepada Tuhan dengan sikap yang tidak benar. Tetapi beribadahlah kepada Tuhan dengan takut. Dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Ciumlah kakinya itu artinya kita tuh memohon sesuatu, memohon penyucian, pendamaian, memohon pengampunan. Itu sampai gemetar. Saking apa? Saking takut, saking merasa berdosa. Saking berharap kepada kemurahan dan pengampunan Tuhan. Kemudian kita melakukan hal tersebut supaya jangan ia murka dan kamu binasa di dalam perjalanan, di sepanjang perjalanan hidupmu. Bahkan kasih Tuhan, nanti kalau Tuhan sudah murka 7 meter, 7 sangkakala, 7 bokor, dan kita belum mengalami penyucian pendamaian, ya tentunya tempat kita bukan di ruang 1000, mungkin turun menjadi ruang 2000, masuk di ruang 2000 masih mendingan. Tapi kalau turun lagi didekek neng pelataran, apa yang kasih Tuhan. Nah sebab itu perhatikan, kita baca Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai 19. Sangkakala yang ketujuh, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka, tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar, dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, pada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi, dan hujan es lebat. Terima kasih. Saya pernah sampaikan kepada saudara, sangkakala ke-7 itu sudah ditiup, karena sangkakala ke-7 itu durasinya panjang. Ya, kalau hari raya sangkakala itu ditiupnya sampai 100 kali dengan 4 nada peniupan. Yang kasih Tuhan. Maka pada saat itu Tuhan itu sudah menjadi raja. Di sini dikatakan ayat yang ke-17. Ya. Ayat 18, dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat untuk orang mati untuk dihakimi dan memberi upah kepada hamba-hambamu. Jadi kalau Wahyu pasal 1 dan seterusnya itu sudah mulai digenapi, dan bangsa-bangsa itu sudah mulai marah, seperti Mazmur 2 ayat 1 tadi, mengapa bangsa-bangsa itu rusuh, menimbulkan kerusuhan, dan mereka itu bermufakat untuk melawan Tuhan.
Nah, di sini semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang. Bapak yang kasih Tuhan, amarahmu telah datang. Maka pada saat itu juga bait suci itu terbuka. Bait suci terbuka itu berarti ada perbaikan tirai. Ya, kalau bait suci itu sudah terbuka berarti terjadi perbaikan tirai dan tabut itu sudah kelihatan. Bapak yang kasih Tuhan, dan waktunya sudah sangat dekat sekali. Ya, jadi ketika the man from the east ini dibangkitkan oleh Tuhan, dimunculkan oleh Tuhan, maka gerakan besar akhir zaman panen raya visible ini berjalan sangat cepat dan dahsyat. Ya, orang-orang raja-raja yang manteng jingleng. Kita tahu manteng jingleng itu artinya yang terus melihat kitab Nabi Yesaya, dijingleng, panteng, ya. Kemudian dicocokkan dengan perkembangan zaman, ya. Orang-orang raja-raja yang manteng jingleng Alkitab dan secara ekstrim tuh paling tinggi, paling keras, teguh, fanatik. Secara fanatik dia tuh manteng jingleng kitab Nabi Yesaya, maksudnya. Terutama manteng jingleng nubuat Nabi Yesaya pasal 41 dan pasal 46. Mereka itu juga akan manteng jingleng Indonesia. Sudah perhatikan? Ya. Beberapa waktu yang lalu sebagai introduce saya kan sudah tampilkan gambar itu. Ya. Mana semua pangkalan militer itu ada 15 pangkalan militer. Kalau Iran tuh mak 11. Indonesia tuh dikelilingi oleh 15 pangkalan militer dari negara superpower. Mereka tuh orang yang manteng jingleng kitab Nabi Yesaya. Yesaya dalam bahasa Ibraninya mereka dong. Yesaya di dalam bahasa Inggrisnya mereka sangat dong. Yesaya dalam bahasa Indonesia, mereka juga dong. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, mereka itu menantikan munculnya the man from the east. Tentunya ada yang berniat, hatinya suci, mulia. Mereka nanti pengen seperti Kores, ya, seperti Darius, seperti Ahasveros. Tapi mungkin juga ada yang seperti Fir'aun, seperti Herodes, seperti Pontius Pilatus, seperti raja-raja Romawi. Bapak kasih Tuhan, Indonesia nanti akan dipanteng, dijingleng oleh dunia. Bapak kasih Tuhan. Tapi saudara tidak usah khawatir kalau saudara adalah memang mempelai, dicirikan dengan takut akan Tuhan, selalu hidup dalam perbaikan tirai daging, selalu hidup dalam penyembahan, selalu beribadah kepada Tuhan dengan takut dan gentar, bukan pecicilan, bukan seenaknya sendiri, bukan semuanya sendiri, tetapi dengan satu perasaan bahwa kita ini menghadap kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Maka saudara akan dilindungi dari hari masa-masa yang berat nanti. Tapi kalau saudara kita semuanya pecicilan, seenaknya sendiri, mengabaikan, melecehkan ibadah seperti melecehkan darah Kristus, maka kita nanti akan diinjak-injak oleh antikris. Saudara harus mengeluarkan darah sampai habis sebagai ganti, saudara melecehkan darah Kristus. Apa yang kasih Tuhan? Kita akan baca Wahyu pasal 16. Ya, sebelum ke sana kita baca dulu KPR. KPR 4 ayat 25. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman,
Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Terus ya. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus dan yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ya, jadi apa yang dinubuatkan oleh Raja Daud, firman Tuhan yang dinubuatkan oleh Raja Daud itu dulu pernah digenapi pada zamannya Mesias. Tuhan, Dia yang diurapi. Ya, di sini dikatakan, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap, para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Ini penggenapan dari Mazmur pasal 2. Ini juga merupakan nanti penggenapan dari Yesaya pasal 41 ayat 2 bagian A, di mana raja-raja dilengserkan dan bangsa-bangsa dimenangkan tadi, ya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini. Yang berkumpul itu siapa? Herodes, Pontius Pilatus, bangsa-bangsa, ya, dan suku-suku bangsa Israel, orang Israel juga, bangsa-bangsa Romawi. Mereka tuh berkumpul untuk melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi. Seperti Mazmur pasal 2 tadi. Mereka tuh bersepakat untuk melawan Tuhan dan yang diurapi. Ya. Kemudian ayat 29. Jadi para rasul itu bernubuat, mereka tuh ingat kepada Mazmur pasal 2. Lah kemudian mereka berdoa, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka itu mengancam kami. Lah rombongan para rasul dan murid-murid, terutama tentunya yang 120 dan bertambah itu, mereka tuh diancam oleh orang-orang yang bersepakat untuk melawan Tuhan tadi, ya. Mereka itu mengancam kami. Sebab itu berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Jadi para rasul itu dalam ketakutan dengan ancaman tersebut. Mereka katakan, berikan keberanian, kami takut. Kemudian apa? Kemudian dikatakan juga, dan ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Jadi mereka tuh minta keberanian, kemudian minta diberikan mujizat. Jadi pada saat mereka tuh memberitakan firman, mereka tuh berani dan terjadi banyak mujizat, kesembuhan dan lain-lain. Ya, nah, ayat 31, dan ketika mereka tuh sedang berdoa, tempat mereka tuh berkumpul tuh bergoyang, jadi gempa, ya. Tempat mereka tuh bergoyang, panggil Tuhan. Kemudian mereka semua itu penuh Roh Kudus. Kalau tadi yang diurapi itu Tuhan Yesus, sekarang murid-murid itu juga diurapi Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi ini yang akan kita alami, Bapak Tuhan. Mazmur pasal 2, Kisah Rasul pasal 4 ayat 25 dan selanjutnya, dan nanti dalam kitab Wahyu itu menjadi double porsi dan menjadi sempurna. Sebab itu kekuatannya ya saudara itu berdoa, minta keberanian, minta kekuatan, minta mujizat. Ya, mujizat itu termasuk karya Roh Kudus. Ya, ada 9 karya Roh Kudus. Kemudian saudara kita semua diurapi Roh Kudus, kita menjadi berani, tidak takut. Seperti Yesaya 41 ayat 2 tadi. Ya, kita akan melakukan peperangan, terutama peperangan dengan Yesus pasal 6 ayat 12, pemerintah, penguasa, penghulu dan roh-roh jahat di udara. Dan juga mereka mulai pemerintah, penghulu, roh-roh jahat di udara, ya, yang menghinggapi, merasuk manusia. Karena yang bersepakat melawan Tuhan yang diurapi kan
Pontius Pilatus, bangsa-bangsa, orang Israel. Jadi ketika the man from the east itu sudah dibangkitkan, dimunculkan, turun dari surga, pada saat itu raja-raja itu seperti nubuatannya Yeskiel pasal 38, 39. Mereka tuh sudah mulai merancangkan perang nuklir. Ya, artinya perang nuklir itu sudah ya terjadi di dalam zaman kegerakan itu. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Yeskiel pasal 39 ayat 3, maka Tuhan itu memukul tangan dari Gog itu, ya, sehingga tombolnya terpencet, busurnya terlepas. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian dilanjutkan sesaat, kemudian dengan perang Harmagedon, ya. Hal tersebut merupakan puncak perseteruan peperangan yang ditetapkan dalam Kejadian 3 ayat 15. Permusuhan perseteruan antara keturunan ular dan keturunan perempuan, yaitu Tuhan Yesus Kristus beserta tim. Tuhan Yesus, malaikat Garuda, 7 guruh, 70 penatua, 490 ya penghulu. Bapak Tuhan, itu merupakan musuh bebuyutan dari ular dan keturunannya. Bapak kasih Tuhan. Jadi ketika kita bergerak, kita anak-anak keturunan perempuan, ya, maka keturunan ular itu juga bergerak, berseteru, memerangi, membunuh kalau bisa. Bapak kasih Tuhan. Jadi tadi saya katakan panen raya visible itu kita juga panen perang. Kita akan melihat peperangan-peperangan, mulai dari perang sporadis. Perang sporadis itu perang antar wilayah yang masih kecil-kecil, kemudian nanti mengglobal perang dunia ketiga atau yang disebut juga perang nuklir, baru diakhiri dengan perang Harmagedon yang menggunakan senjata tradisional yang saya katakan, di mana Tuhan menurunkan semua army, ya, pasukan tentara surga. Itulah orang-orang Israel sejak zaman purba sampai zaman Wahyu pasal 19 untuk merebut tanah perjanjian. Kasih Tuhan, satu perkara yang dasar. Kemudian kita ini harus bagaimana menghadapi peristiwa seperti itu? Kita baca Mazmur 91. Kita baca ayat 1 mulai. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya, jadi menghadapi suatu zaman di mana 1000 orang rebah di sebelah kiri saudara, 10.000 di sebelah kanan saudara. Saudara kan belum pernah ngalami gitu. Ya, paling saudara layat 1 orang, paling banyak saudara layat 2 orang karena matinya cuma selisih sehari. Hari ini dipanggil Tuhan, besok juga ada yang dipanggil Tuhan. Gitu.
itu pun saudara sudah ketakutan. Nah nanti ketika kita itu bergerak, itu yang di tengah-tengah kecamuknya jagat, panen masalah, panen bencana, panen perang, panen berkat, panen jiwa, panen perlawanan juga, Bapak kasih Tuhan. Maka sikap kita itu tidak lain, kita tuh cuma berlindung kepada Tuhan. Ayat 1 tadi dikatakan, ya, bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa. Kita bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa cuma seminggu sekali. Ya, sekarang bahkan 2 minggu sekali. Nanti harus ditingkatkan. Malam itu artinya sembahyang semalam suntuk. Maka kita nanti akan dibebaskan dari segala macam penyakit, sampar dengan segala macam santet, tenung dan sebagainya. Karena apa? Malaikat-malaikat Tuhan melayani kita, menyelamatkan kita. Walaupun 1000 di kiri kita itu mati, 10.000 di sebelah kanan kita mati, kita tuh cuma nonton. Artinya kita, kalau kita nonton tuh kita tidak mati. Ya, kita akan terus dengan kegerakan kita sampai Tuhan katakan waktunya cukup. Ya, sebelum kita tuh menjelajah seluruh daerah Israel, Tuhan sudah datang. Apa yang kasih Tuhan? Malapetaka tidak akan menimpa kita. Tulah tidak akan mendekat kepada kemah kita. Karena malaikatnya diperintahkan untuk menjaga kita di segala jalan kita. Malaikat itu menjaga kita bukan cuma di rumah, kemudian mereka berkemah, tidak. Tapi sepanjang perjalanan kita, malaikat itu juga menjaga kita. Apa yang kasih Tuhan? Mengapa demikian? Karena ayat 14, sungguh hatinya melekat kepada Tuhan. Hati kita tuh menyatu sama Tuhan. Hatimu dan hatiku menjadi satu. Itu ucapan mempelai perempuan, mempelai anak domba, pengantin perempuan mempelai anak domba. Hatinya tuh melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan sangat melindungi sekalipun jagat ini mengalami bencana yang sangat dahsyat. Untuk berpindah, kita tuh berpindah dari ruang 2000 menuju ke ruang Maha Suci. Itu akan terjadi perobekan tirai secara total dan mutlak. Apa yang kasih Tuhan? Akan terjadi perobekan tirai secara total dan mutlak untuk beralih ke zaman ruang Maha Suci. Kiranya Roh Kudus memberkati kita, memberikan pemahaman dan semakin mengefektifkan persiapan kita. Kalau kita bergumul untuk Wahyu pasal 10, maka kita juga harus efektif mempersiapkan diri